Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Al-Arif. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas sedikit tentang hikmah daripada ketika kita melihat orang yang merokok. Jadi yang saya bicarakan di sini adalah hikmah ataupun filosofis ketika kita melihat orang yang merokok. Bagaimana reaksinya, bagaimana sikapnya ketika dia merokok, itu yang akan saya bahas. Dan apa yang saya katakan ini mungkin bisa jadi benar, mungkin bisa jadi salah. Silakan untuk komentari kalau salah. Silakan untuk diperbaiki, karena komentar itu artinya ya memperbaiki, bukan untuk menjelekkan. Kalau ada yang salah silakan untuk dikomentar, tapi komentarnya juga harus yang baik begitu. Mari kita masuk ke hikmah. Pertama saya sampaikan likulli syai'in hikmah. Segala sesuatu itu ada hikmah. Segala sesuatu itu ada hikmah tersendiri. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Kalau dirunut ataupun diperdalam lagi pasti ada sesuatunya gitu. Jadi ini perlu memang pendalaman makna, pendalaman pikiran supaya sampai kepada hikmah itu. Dan orang yang sampai kepada hikmah itu enggak banyak. Yang bisa untuk menyampaikan hikmah itu bukan banyak. Dalam Al-Quran, yu'til hikmata man yasha'. Orang yang dikehendaki saja. May yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah, maka dia itu sungguh diberikan khairan katsira, kebaikan yang banyak. Mari kita masuk kepada hikmah daripada ketika kita melihat orang merokok. Yang pertama, orang merokok itu pasti pede. Pede itu apa? Pede itu adalah percaya diri. Jadi nggak ada orang yang merokok itu nggak pede. Nggak ada. Pasti kalau dia merokok, pasti percaya diri dimanapun dia. Apakah di jalanan, apakah di ruangan, apakah itu banyak orang, apakah itu ditonton orang, malah dia semakin pede. Itu orang merokok. Jadi jadikanlah hidup kita seperti itu. Kita nggak memikirkan orang. Jangan terlalu memikirkan orang lain. Orang lain berkata begitu, silahkan. Orang lain nggak tenang dengan sikap kita, ya silahkan. Tapi ini masih dalam toleransi ya, bukan berarti secara keseluruhan seperti itu, tidak. Tapi ada waktunya kita itu harus pede memang. Kita itu harus percaya diri dengan diri sendiri. Seperti orang merokok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang merokok itu pasti bahagia. Ya. Walaupun hidupnya itu sulit, tapi kalau dia sudah merokok, pasti itu rasanya itu ada kenikmatan yang luar biasa. Ketika kita melihatnya, kita nggak tahu bagaimana dia kan. Karena saya sendiri juga nggak merokok. Jadi ketika dia merokok itu bahagia kali nampak. Ada kebahagiaan tersendiri ketika dia menghisap dari hisapan pertama sampai terakhir itu. Pasti ada nampaknya itu bahagia sekali. Jadi cobalah hidup bahagia. Cobalah untuk hidup bahagia. Apapun kondisimu, cobalah bahagia. Bahagiakan saja dulu. Belum tentu hatimu bahagia, tapi cobalah untuk bereaksi dengan bahagia. Sama seperti orang yang merokok. Walaupun dia itu dilanda banyak masalah, tapi kalau dia disapnya rokok tersebut, maka muncul kebahagiaan tersendiri. Jadilah seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang merokok itu pasti membiasakan itu, ataupun kebiasaan ya. Jadi dia itu membiasakan merokok itu. Kalau pagi waktunya merokok, dia itu harus merokok. Kalau nggak merokok nanti dia itu marah. Mana rokok aku, mana? Kalau nggak ada nanti dicarinya, kalau nggak ada dibeli. Jadi saking apanya dia terhadap rokok nih, seperti itu. Coba dulu membiasakan hari-harimu itu yang positif seperti itu. Misalkan hari ini saya membiasakan untuk baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Nanti suatu saat ketika tidak baca Al-Quran, rasanya itu nggak enak. Sama seperti orang yang merokok. Kalau dia itu tiap pagi merokok, ataupun tiap selesai makan itu merokok. Dan ada satu kali setelah makan dia itu nggak merokok, itu rasanya itu beda. Rasanya itu nggak enak. Pasti mencari-cari. Ada sesuatu yang nggak nyaman gitu. Jadi kebiasaan, membiasakan. Itu hikmah yang ketiga. Kemudian keempat, orang yang merokok itu pasti apa namanya? Lobo. Lobo maksudnya di sini di mana? Ini rokok. Rokok itu dia itu nggak mau. Misalkan ada tamu ataupun ada kepentingan, rokok ini masih setengah. Dia tuh biasanya tuh tidak mau membuang. Tapi
itu disisakan atau nanti dimatikan apinya, kemudian masukkan ke saku ataupun kemana, pasti dilakukan. Kenapa? Dia lobo sekali. Nah, cobalah seperti itu. Lobo dengan ilmu, lobo dengan buku, lobo dengan guru. Dalam setiap hari, cobalah lobo. Walaupun beberapa menit, walaupun beberapa detik, lobo lah. Jadi, itu hikmah yang keempat. Kemudian, yang kelima, orang merokok itu pengorbanannya luar biasa. Ini yang terpenting. Orang merokok itu pengorbanannya luar biasa sekali. Itu kalau dia sudah pengen merokok, apapun dikorbankan. Uang yang seharusnya itu makan, itu dikorbankan untuk beli rokok. Jadi makanya mereka itu orang yang merokok itu pernah mengatakan seperti ini. Itu rokok itu lebih penting daripada makan. Kalau seandainya dipilihkan rokok atau makan, mereka itu milih rokok. Jadi dikorbankan itu. Bahkan kesehatannya juga dikorbankan untuk merokok. Nah itu dia. Jadi cobalah untuk berkorban. Kalau ada yang Anda cintai ataupun yang Anda sayangi, berkorban untuk dia. Korbankan jiwa Anda, waktu Anda. Waktu yang seharusnya itu untuk tidur, untuk istirahat. Cobalah untuk berkorban mencari ilmu. Cobalah berkorban untuk silaturahmi. Maka akan mendapatkan sesuatu yang berharga atau mendapatkan sesuatu yang positif, yang baik dalam hidup. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan dari hikmah ataupun filosofis daripada merokok. Mungkin masih ada kawan-kawan atau sahabat-sahabat sekalian yang bisa menyampaikan hikmah-hikmah ataupun filosofis daripada orang merokok. Silakan saja untuk disampaikan. Itu hanya analisis ataupun pikiran saya sendiri. Bisa jadi salah, bisa jadi benar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.